Yang bikin aneh adalah poster-poster yang publikasi 2-3 hari terakhir atau seminggu terakhir itu nggak ada satupun memasukkan capres dari KIB. Padahal koalisinya sudah lebih nyata nih. Presidensial threshold-nya sudah lebih jelas ini terlampaui. Tiketnya sudah lebih jelas daripada tiketnya Pak Prabowo Subianto. Tapi nggak ada dimasukin ke dalam simulasi. Ini menurut saya, Polster juga masih terjebak dengan harapan. Jadi kalau begini, rejim tiket ini memenjara aspirasi masyarakat. Kan aspirasi masyarakat melalui survei sudah terlihat jelas, sementara partai punya logika tersendiri. Belum tentu ini kepentingan masyarakat juga. Gitu. Bisa jadi ini kepentingan oligark yang ingin menekan partai secara opini publik. Jadi dimanfaatkanlah opini publiknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu dengan mikrofon Hasan Nasbi episode ke-38 ya. Dan minggu kemarin kita gagal memenuhi target dua kali siaran per minggu karena malam Jumat saya keracunan. Jadi harus masuk IGD kemarin, jadi ya Jumat kemarin kita gagal tag buat mikrofon Hasan Nasbi. Tapi bersyukur juga kalau kita tagnya minggu ini karena ada isu yang menarik lah buat dibahas. Kalau hari Jumat kemarin mungkin ya paling ngulang-ngulang isu lama lah ya, mengulang-ulang kaset kusut aja, kaset rusak apa kaset kusut ya begitulah. Dan kali ini saya ingin membahas beberapa hal untuk memberi sudut pandang baru tentang hasil-hasil survei ya. Jadi dalam 2 hari terakhir atau 4 hari terakhir itu kita dibombardir atau ramai lah hasil-hasil survei dari lembaga kredibel. Lembaganya lembaga kredibel. Bahkan itu anggota Persepi. Hasilnya menurut saya itu pasti valid. Hasil elektabilitas parpol, hasil elektabilitas presiden yang mereka buatkan itu menurut saya, terutama yang simulasi 10 nama menurut saya itu valid lah. Karena kita akan bertemu dengan nama-nama yang sama, relatif sama. Ganjar Pranowo di posisi pertama sekarang, Prabowo Subianto di posisi kedua sekarang, kemudian Anies Baswedan di posisi ketiga. Sebenarnya 3 nama ini kan memang sudah berada di puncak survei sejak post-election survei tahun 2019 lalu. Jadi ini sudah bertahan 3 tahun ini. Hasil surveinya kira-kira itu tidak banyak berubah. Tapi meskipun tidak banyak berubah, tetap saja diumumkan setiap bulan gitu. Ada saja diumumkan tiap bulan atau tiap 2 bulan diumumkan yang hasilnya sama. Jadi menurut saya juga media-media, wartawan-wartawan bosan kan dengan hasil yang ya kira-kira begitu lagi. Bulan depan survei lagi, menurut saya ya begitu lagi hasilnya. Begitu lagi hasilnya. Menurut saya perubahan hasil survei itu akan ada nanti di bulan Oktober tahun 2022. Itu nanti hasil survei akan mulai ada yang berbeda. Nah, tapi saya mau menyampaikan satu hal ya. Saya khawatir 3 nama teratas dalam survei ini yang sudah digadang-gadang oleh Polster, oleh media massa sejak tahun 2019 lalu, saya khawatir mereka nanti akan kecewa. 3 calonnya kecewa, pendukung-pendukungnya juga kecewa. Karena sekarang kita lihat sudah mengkristal nih pendukung-pendukung ini. Terutama pendukung Ganjar dengan pendukung Anies itu mengkristal sekali. Kalau ributnya sekarang itu udah nggak tahu apa-apa itu. Udah nggak bisa disebut lagi bahasa yang mereka pakai di media sosial untuk saling menjatuhkan. Pendukungnya Mas Ganjar menjatuhkan pendukungnya Mas Anies dari hal yang paling logis sampai hal yang paling tidak logis. Begitu juga sebaliknya, pendukung Anies menghantam Ganjar dari hal yang logis sampai hal yang paling tidak logis. Jadi ya belum jadi calonkan aja sudah mengkristal kutub-kutubnya. Polarisasi itu kan pengkutupannya sudah mengkristal. Tapi saya khawatir mereka bertiga termasuk bahkan Pak Prabowo yang punya partai itu tidak bisa maju dalam Pilpres karena nggak punya tiket. Kenapa? Sampai hari ini kita tidak melihat ada pergerakan politik yang signifikan
yang dilakukan oleh ketiganya untuk mendapatkan partai pengusung. Nah, ingat, untuk mendapatkan partai pengusung. Kita tidak melihat ada pergerakan yang penting dan signifikan yang dilakukan oleh Mas Anies untuk mendapatkan koalisi pengusung partai yang memenuhi presidensial threshold. Walaupun namanya sering-sering disebut oleh Nasdem, sering disebut oleh PKS, tapi kan kita tidak melihat hal yang konkret dari sana. Begitu juga oleh Mas Ganjar. Kita tidak melihat Mas Ganjar berusaha mengambil hati partainya. Selain tekanan-tekanan publik opini melalui survei-survei, kita tidak melihat hal yang lain yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Malah kita melihat penolakan-penolakan yang makin intensif dilakukan oleh kader-kader atau pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo. Bahkan Pak Prabowo, meskipun dia sudah punya setengah sobekan tiket, Gerindra kan punya partai miliknya Pak Prabowo. Jadi dia sudah punya setengah sobekan tiket, tapi tiket itu harus cari setengah sobekan lagi. Biar disatukan gitu, biar jadi tiket penuh buat bisa maju Pilpres. Dan kita nggak melihat ada pergerakan yang signifikan juga dari Pak Prabowo. Kalau misalnya Pak Prabowo merasa santai, nyaman, aman bahwa akan ada orang dengan sendirinya datang kepada Pak Prabowo menawarkan koalisi untuk maju Pilpres, saya rasa ini lampu merah buat Pak Prabowo. Ini bisa-bisa Pak Prabowo nggak punya teman nanti. Karena sekarang peta koalisi itu semakin sempit. Sudutnya semakin sempit gitu ya. Pilihan-pilihannya juga semakin sedikit dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu. Jadi Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar menurut saya saran terbaiknya adalah berhenti melihat hasil survei dulu sementara. Karena ini nggak akan berubah nih, minimal sampai Oktober 2022 nggak akan berubah nih hasil surveinya. Jadi akan tetap Anda di 3 besar itu, tapi sekarang fokusnya adalah bukan lagi senyum-senyum melihat hasil survei yang memuaskan Anda itu. Tapi Anda harus berpikir keras, kemudian melakukan keberanian untuk duduk bersama partai, bernegosiasi bersama partai dan memastikan tiket itu ada di tangan Anda. Pak Prabowo nyari setengah sobekan lagi untuk dapat maju. Mas Anies harus cari satu tiket penuh. Ya, 20%-nya harus dicari penuh. Mas Ganjar juga begitu, harus cari satu tiket penuh. Dan kalau tidak berubah mindsetnya, masih senyum-senyum lihat hasil survei, masih mau menekan-nekan partai melalui public opini dengan hasil survei, saya rasa kecil kemungkinan untuk mendapatkan tiket untuk bisa nyapres. Ini salah satu kekhawatiran saya. Nah, survei itu sebenarnya memang memberikan navigasi ya. Memberikan navigasi kepada semua orang lah. Kepada partai politik, kepada orang-orang yang ingin maju Pilpres, kepada masyarakat bahwa ini loh preferensi masyarakat hari ini. Kalau simulasi nama tunggal menurut saya pasti hasilnya valid. Tapi saya juga punya kritik lah ya terhadap teman-teman pollster. Teman-teman pollster hari ini masih terjebak dengan gaya yang persis dengan 2 tahun 3 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu mungkin kita semua masih bebas mendesain keinginan-keinginan. Jadi kalau mau bikin simulasi kita masih relatif bebas untuk bikin simulasi pasangan. Tapi hari ini menurut saya tidak seperti 3 tahun yang lalu. Tidak seperti 2 tahun yang lalu, bahkan tidak seperti 1 tahun yang lalu. Karena hari ini menurut saya pilihan-pilihan simulasi itu semakin sempit. Apalagi dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu, pilihan-pilihan simulasi pasangan ketika kita bikin simulasi elektabilitas secara berpasangan itu semakin terbatas. Nah, saya melihat masih beberapa teman pollster masih bikin simulasi pasangan-pasangan yang nggak masuk akal. Karena gini loh, ketika kita memasangkan 2 nama, misalnya si A dengan si B, itu kita harus juga pikirkan kemungkinan jalan masuk dia, kemungkinan tiket dia dari mana. Kalau kemungkinan tiketnya sulit atau kecil, kemungkinan ngapain kita bikin simulasi pasangan itu. Misalnya begini, atau bahkan simulasi pasangan yang berkompetisi yang saling tidak masuk akal. Nih, saya mau kasih satu contoh nih. Misalnya pasangan, ini ada salah satu teman pollster bikin pasangan Anies AHY versus Ganjar ET versus Prabowo Puan. Ini nggak masuk akal nih. Simulasi ini menurut saya tuh kurang masuk akal. Kenapa? Kalau sudah ada Prabowo Puan di ujung, itu berarti ada Gerindra, ada PDIP. Nah, Ganjar ET kira-kira dari mana? Kan peluang paling mungkin buat Pak Ganjar adalah melalui PDIP. Ya kan? Itu mau lewat tiket dari mana? Apakah lewat KIB?
Lagi-lagi dalam podcast minggu lalu kan saya sudah bilang, Pak Ganjar maju lewat KIB itu halusinasi. Atau kalaupun dipaksakan itu namanya membajak partai politik. Karena jalurnya Pak Ganjar bukan di KIB, jalurnya Pak Ganjar adalah merebut tiket dari PDI Perjuangan. Jangan dirusak demokrasi kita karena keinginan hasrat kita adalah calonnya si A, kemudian terserah deh partainya apa. Pokoknya kalau nggak lewat partai sendiri kita bajak partai orang lain. Merusak demokrasi gitu. Merusak tatanan yang sudah ada. Nah, Ganjar ET mau dari mana? Ini salah satu problem. Apalagi misalnya ada juga misalnya tambahan Anies AHY. AHY-nya punya partai. Aniesnya dari mana? Kalau misalnya Anies dari Nasdem dengan AHY dari Demokrat belum cukup. Kebayang nggak teman koalisinya siapa? Atau kalau Anies dari PKS dengan AHY dari Demokrat, teman koalisi lainnya siapa? Ini kan harus dipertimbangkan gitu loh. Ini benar-benar harus dipertimbangkan. Ada yang lain bikin simulasi misalnya Ganjar Pranowo Sandi. Kira-kira partainya apa? Ganjar Pranowo Sandi versus Anies AHY versus Prabowo Puan. Lagi-lagi Prabowo Puan bisa dibayangkan koalisinya. Gerindra, PDIP. Anies AHY lagi-lagi seperti yang saya tadi. Nah, kalau Ganjar Pranowo Sandi gimana? Ganjar Pranowo itu milik PDIP, Sandiaga Uno milik Gerindra. Sementara di ujung sudah ada Gerindra juga, Prabowo sama Puan. Jadi logika untuk menaruh simulasi itu juga penting. Memang di atas kertas bisa saja kita kasih siapa pasangan si Badu sama si Unyil, si Usro sama si Ucrit, itu bisa saja gitu. Tapi kan jalannya harus kelihatan. Si Badu sama si Unyil, si Usro sama si Ucrit lah maju lewat partai mana? Kalau nggak ada partainya ngapain bikin simulasi? Karena per hari ini menurut saya simulasi itu harus makin realistis dan makin mendekati kenyataan. Karena kan koalisi-koalisinya udah mulai terbayang. Kalau skenario 2-3 calon, maka kemungkinan besar porosnya adalah Golkar, PDIP, Gerindra. Skenario 3 calon. Maka yang harus Anda hitung adalah siapa calon dari Golkar, siapa calon dari PDIP, siapa calon dari Gerindra. Baru Anda cari matriks siapa calon wakilnya. Dengan demikian simulasinya jauh lebih realistis. Yang bikin aneh adalah poster-poster yang publikasi 2-3 hari terakhir atau seminggu terakhir itu nggak ada satupun memasukkan capres dari KIB. Padahal koalisinya sudah lebih nyata nih. Presidensial threshold-nya sudah lebih jelas ini terlampaui. Tiketnya sudah lebih jelas daripada tiketnya Pak Prabowo Subianto. Tapi nggak ada dimasukin ke dalam simulasi. Ini menurut saya, pollster juga masih terjebak dengan harapan. Dia punya harapan terhadap orang-orang tertentu, kemudian orang-orang tertentu itu dipaksakan dalam simulasi, walaupun jalannya untuk ke sana itu tidak ada. Jadi sekedar opini publik yang disebarkan untuk menekan partai politik. Padahal hari ini logika partai politik mungkin akan sangat berbeda dengan logika pollster. Jadi pollster kalau tetap bertahan dengan harapan-harapan yang dicampur dengan data-data seperti ini, takutnya makin berjarak nih. Makin kecewa tiba-tiba pollster hari ini masih publikasi pasangan si A si B, besoknya tiketnya sudah tutup semua, sudah tidak ada lagi. Bahkan ada yang bikin simulasi misalnya Anies versus Ganjar versus Prabowo. Itu lewat koalisi mana tuh? Anies lewat mana, Ganjar lewat mana, Prabowo lewat mana. Itu kan harus bisa dibayangkan. Kalau menurut saya ya harus mulai mendekati realitas. Jadi kalau misalnya hari ini nggak perlu lagi kita nguji 42 nama. Menurut saya ngapain nguji 42 nama? Hari ini kita perlu menguji 10 nama aja menurut saya. 10 nama itu ya kira-kira ada 3 atau 4 nama yang sudah biasa memuncaki survei, ditambah dengan nama-nama lainnya adalah orang-orang yang kira-kira kalau partai ngotot adalah orang yang memegang tiket dari partai. Jadi kira-kira 10 nama itu sudah sangat banyak untuk diuji hari ini. Termasuk nanti juga bisa dibikin matriknya siapa nomor 1, siapa nomor 2. Kalau skenarionya 4 calon, ya berarti porosnya 1 PDIP, kedua Golkar, ketiga Gerindra, yang satu lagi yang paling mungkin itu adalah Nasdem bersama PKB. Itu kalau skenario 4 calon. Jadi kita sudah bisa bayangkan itu. Kalau 4 poros yang seperti itu berarti di sini siapa calonnya, di sini siapa calonnya, di sini siapa calonnya, di sini juga siapa calonnya. Nanti calon wakilnya kita bisa buatkan beberapa matriks pasangan. Jadi nggak lagi dicampur-campur dengan harapan pribadi gitu. Kalau dicampur dengan harapan pollsternya, dicampur dengan harapan direkturnya, dicampur dengan harapan pemilik konsultan politiknya, atau dicampur dengan harapan orang yang membiayai surveinya, survei ini makin jauh dari kenyataan gitu. Kemudian ada satu pertanyaan yang menarik muncul di Twitter saya. Jadi kalau begini,
rejim tiket ini memenjara aspirasi masyarakat. Kan aspirasi masyarakat melalui survei sudah terlihat jelas, sementara partai punya logika tersendiri. Jadi ini adalah keinginan partai versus keinginan masyarakat. Kalau saya sih punya pandangan yang juga berbeda. Begini, pollster ini survei, ya melaksanakan survei nasional misalnya, itu kan biayanya memang nggak terlalu mahal tapi juga nggak bisa dibilang murah. Ya kan? Nggak terlalu mahal buat orang yang punya uang, tapi buat masyarakat biasa yang nggak punya uang itu mahal. Gitu. Jadi nggak mungkin survei ini dibiayai oleh masyarakat. Tidak mungkin ada masyarakat saweran kemudian mengongkosi survei untuk mengetahui aspirasi mereka. Yang paling mungkin membiayai survei ini adalah dari satu, partai politik atau tokoh-tokoh partai politik. Yang kedua, kelompok bisnis. Kelompok bisnis yang pengen mengetahui political forecast. Nah, perkiraan politik, pemetaan politik, pembacaan situasi politik. Nah, survei-survei yang dibiayai oleh partai politik karena mereka punya kadar sendiri, itu jarang yang diumumkan. Kenapa jarang diumumkan? Karena hari ini capres mereka yang dari partai politik, kecuali Pak Prabowo, tidak terlalu menggembirakan. Jadi itu konsumsi internal biasanya, dianalisis internal, kemudian lakukan koreksi, lakukan perbaikan. Jarang yang diumumkan. Itu kalau yang survei untuk kebutuhan partai politik, artinya dibiayai oleh partai politik. Nah, kalau survei-survei yang diumumkan terus-menerus itu, saya yakin bukan dari partai politik. Karena calon-calon dari partai politiknya tidak menggembirakan angkanya di sana kan angkanya dari 2019 tidak bergerak. Nah, dibiayai siapa? Yang pasti bukan dibiayai oleh masyarakat. Yang pasti bukan dibiayai oleh relawan, dibiayai oleh pendukung si A, pendukung si B yang banyak organisasi relawannya itu. Anda bisa tebak sendiri lah. Jadi belum tentu ini kepentingan masyarakat juga. Gitu. Bisa jadi ini kepentingan oligark yang ingin menekan partai secara opini publik. Jadi dimanfaatkanlah opini publiknya ini. Karena hari ini bisa saja kepentingan masyarakat itu berdasarkan hasil survei sama dengan kepentingan oligark. Karena oligark ini buat mereka siapa yang dukung masyarakat, kita nebeng di sana. Gitu. Tapi oligark ini akan bentrok dengan partai dulu nih, karena partai punya logika sendiri. Jadi yang bentrok hari ini itu kan partai versus masyarakat. Kalau menurut saya yang bentrok hari ini itu partai versus oligark. Mana yang baik di antara itu kita nggak tahu, tapi yang benar menurut saya adalah yang ikuti prosedur lah. Prosedurnya apa? Tiketnya melalui partai politik. Presidensial threshold 20% itu ideal atau tidak? Demokratis atau tidak? Memenuhi hasrat dan aspirasi kita sebagai bangsa ingin demokrasi atau tidak? Itu diskusi yang lain. Iya, karena tidak ada perubahan undang-undang pemilu, berarti kan kita masih bertahan dengan konsensus presidensial threshold 20%. 5 tahun lagi mungkin kita bisa dengan presidensial threshold 15% atau 10%. Menurut saya jauh lebih baik yang seperti itu. Tapi hari ini kita berpegang dengan presidensial threshold 20%. Jadi ada keinginan, ada prosedur. Ya, ada keinginan, ada prosedur. Dan ini kan titik equilibrium dari aspirasi masyarakat dengan aspirasi oligarki dengan aspirasi partai politik nanti akan punya titik temu. Tapi hari ini menurut saya yang akan menunjukkan tajinya, yang akan menunjukkan powernya dalam penentuan tiket adalah tetap partai politik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.